Kalau kalian mendengar kota mati, tentunya yang ada di pikiran kalian adalah Chernobyl di Ukraina. Namun ternyata tidak hanya Chernobyl saja, ada banyak sekali kota mati yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ada berbagai sebab mengapa sebuah kota mati yang dulunya ramai tiba-tiba ditinggalkan penduduknya hingga menjadi sebuah kota mati. Penyebab itu antara lain bencana alam, wabah penyakit, krisis perekonomian, kerusuhan, dan kesemua penyebab-penyebab itu dapat memberikan ancaman keselamatan jiwa sehingga kota itu menjadi kota mati. Krakow, Italia. Kota Krakow terletak di daerah Basilicata, Provinsi Matera, sekitar 25 mil dari Teluk Taranto. Kota Krakow ini cukup sering mengalami peristiwa-peristiwa alam yang semakin lama menggerus pondasi utama kota tersebut. Sebagai kota yang dibangun di atas bukit dengan kontur tanah yang lembut berpasir, Krakow ini masuk dalam kategori wilayah yang rawan mengalami kehancuran. Keadaan itu selalu membayangi kehidupan masyarakat yang tinggal di kota Krakow dan membuat tingkat keselamatan di sana menjadi cukup rendah. Pada tahun 1892, warga Krakow mulai banyak yang meninggalkan kota dan pergi ke beberapa negara untuk mencari kehidupan baru. Kemudian pada tahun 1963, terjadi sebuah bencana longsor besar di wilayah perbukitan sekitar Krakow. Seluruh bagian kota di sisi tebing mulai banyak yang hilang dan hancur akibat dari bencana longsor tersebut. Penduduk yang masih tersisa pun dievakuasi pada tahun 1975, dan akhirnya kota Krakow ini benar-benar telah ditinggalkan oleh penduduknya dan dibiarkan begitu saja. Kayaköy, Turki. Jika kalian ada kesempatan mengunjungi Turki, sebaiknya kalian juga mengunjungi desa Kayaköy ke dalam daftar tempat yang akan kalian jelajahi. Rock Village atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kayaköy adalah sebuah desa yang terdiri dari 500 rumah yang dibangun di sekitar abad ke-18. Desa ini terletak 8 km arah selatan kota Fethi di barat daya Turki, dan sebagian besar didiami oleh masyarakat penganut Kristen Ortodoks Yunani. Kayaköy juga mendapatkan sebutan sebagai kota mati karena sudah lama ditinggalkan oleh penduduknya. Kayaköy dihuni sekitar 6.500 penduduk Yunani sebelum terjadi perang antara Yunani dan Turki pada tahun 1920-an, di mana sebagian dari mereka melarikan diri ke Yunani dan tidak sedikit pula yang dideportasi secara paksa. Tidak hanya rusak akibat lama ditinggalkan oleh penduduknya dan dampak dari perang, Kayaköy ini juga luluh lantak saat gempa besar menghantam daratan Fethi pada tahun 1957. Dan kini para wisatawan yang datang ke Kayaköy dapat melihat sisa bangunan di kota mati ini, termasuk diantaranya beberapa gereja Yunani Ortodoks Kayaköy. Butu Kijak, Rusia. Butu Kijak yang terletak di timur laut Rusia dahulunya adalah tambang timah, emas, dan uranium. Di mana seiring berkembangnya zaman, Butu Kijak ini berganti nama menjadi Oblast Magadan. Meskipun pernah dijadikan area penambangan, lokasi ini mempunyai julukan sebagai lembah kematian. Sebutan itu muncul karena suku nomad dan warga setempat menemukan kawasan ini dipenuhi tulang belulang manusia. Akibat penemuan tersebut, Butu Kijak ini diduga sempat dijadikan eksperimen medis rahasia terhadap koloni pekerja paksa pada era 1937 hingga 1957. Kurang lebih sekitar 400.000 tahanan tewas dengan kondisi memprihatinkan, di mana para ilmuwan percaya kalau kota mati ini digunakan untuk menerapkan sistem gulag. Gulag yaitu situasi di mana orang-orang dipekerjakan layaknya budak dan rutin diberikan hukuman. Pasca jatuhnya pemerintah Joseph Stalin, Uni Soviet kemudian resmi menghapus sistem gulag pada tahun 1960. Dan meski Butu Kijak ini ditinggalkan para tahanan, lokasi ini tetap dibiarkan utuh dan masih bisa dijelajahi sampai sekarang ini.
Pulau Inchkett, Skotlandia. Pulau Inchkett di ujung Skotlandia ini terkenal sebagai kota mati, dan ada beberapa alasan yang mendasari penamaan wilayah tersebut. Pertama, pada tahun 1400-an, area ini menjadi isolasi bagi penderita sifilis yang tengah merajalela pada saat itu. Alasan berikutnya yang menyebabkan Pulau Inchkett ini mencekam dan menyeramkan adalah adanya eksperimen terlarang yang dilakukan oleh Raja James keempat pada tahun 1443. Dalam eksperimen tersebut, sang raja membuang 2 bayi laki-laki di kota mati tersebut dan dibesarkan oleh perempuan tunawicara atau bisu. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah bayi yang tidak diajarkan berkomunikasi akan mengembangkan kemampuan bertutur kata atau tidak. Kemudian pada tahun 1986, Pulau Inchkett ini dibeli oleh seorang dermawan yang bernama Sir Tom Farmer. Dan jika ingin menginjakkan kaki di pulau tersebut, para pengunjung wajib mendapatkan izin terlebih dahulu. Varosa, Siprus. Kota Varosa ini ditinggalkan penduduknya setelah berubah menjadi medan perang ketika tentara Turki menginvasi beberapa puluh tahun yang lalu. Varosa dulunya merupakan sebuah kota makmur yang terletak di Famagusta, Siprus, sebelum menjadi kota hantu. Varosa ini pernah menjadi tujuan wisata top dunia bagi wisatawan, di mana Varosa ini menjadi kota resor yang penuh dengan segudang fasilitas mewah yang memanjakan wisatawan. Namun karena kekerasan etnis yang berlangsung selama beberapa dekade, membuat kota ini menjadi medan perang dan kemudian ditinggalkan oleh penduduknya. Papan-papan larangan dengan pagar berduri terpasang di beberapa daerah di kota tersebut dan tidak terhitung jumlahnya. Fortlandia, Brasil. Fortlandia adalah kota sepi yang terletak di hutan hujan Brasil, di mana dulunya Henry Ford, si pembuat mobil terkenal, datang ke kota ini pada akhir tahun 1920. Henry Ford datang ke Fortlandia untuk menciptakan perkebunan karet terbesar di dunia, karena pada saat itu dia membutuhkan karet untuk membuat ban untuk mobilnya. Karena mayoritas karet dipegang oleh kartel karet dari Belanda dan Inggris, dia akhirnya memutuskan untuk mendirikan Fortlandia. Henry Ford ini mempekerjakan ratusan pekerja dan memberikan mereka perumahan gratis, kesehatan, dan makanan yang baik. Namun kemudian karyawannya mulai memberontak dan mengeluhkan tentang perumahan dan aturan ketat tentang wanita dan alkohol. Dan selain itu, tanah tempat ia menanam pohon karet ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya Henry Ford kedua yang merupakan cucu dari Henry Ford menjual tanah itu pada tahun 1945. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Thanks sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.